Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas filsafat integrasi Islam dan sains, yang mana saya akan mengkaji seorang tokoh intelektual muslim yang bernama Sayyid Hussein Nasr. Berikut merupakan penjelasan saya, silahkan simak video berikut ini. Biografi Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr ialah seorang kelahiran Iran, lahir pada tahun 1933. Ia belajar di Eropa dan lulus dalam fisika dari Massachusetts Institute of Technology, lalu ia meneruskan ke Harvard dalam geologi dan geofisika. Kemudian ia memutuskan untuk menjadikan sejarah sains sebagai karirnya dan mendapat titel PhD pada tahun 1958. Kemudian, Sayyid Hussein Nasr adalah intelektual muslim kontemporer asal Iran yang menghabiskan lebih banyak waktunya di Amerika Serikat. Ketertarikannya terhadap ajaran spiritual bermula saat ia menghadiri kuliah Giorgio di Santillana di Massachusetts Institute of Technology yang berada di Amerika Serikat. Saat ia S1 pada tahun 1950 sampai 1954, Nasr merasa resah dengan fisika yang kosong akan nilai spiritualitas. Kedatangan Giorgio di Santillana yang mengajarkan tentang sains membuka cakrawala baru ke dalam pemikiran Nasr. Karya-karya Nasr yang pertama, Ideal and Realities of Islam, Islamic Science, An Illustrated Study, The World of Islam Festival, History of Islamic Philosophy, An Anthology of Philosophy in Persia, In Search of the Secret, A Conversation with Sayyid Hussein Nasr on His Life and Thoughts. Selanjutnya, Expectation of the Millennium CS History, World Wisdom, A Young Muslim Guide to the Modern World, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine, dan lain sebagainya. Konsep ilmu pengetahuan Nasr. Konsep Scientia Sacra artinya bahwa hakikat dari ilmu pengetahuan adalah berasal dari realitas absolut, yang disebut juga sebagai pengetahuan tertinggi. Sedangkan mengenai alam semesta, ia menyatakan bahwa ia merupakan sebuah wahyu primordial yang menciptakan keindahan-keindahan yang dipandang secara Scientia Sacra itu sendiri. Nasr mengatakan bahwa ilmu itu mencakup semua realitas, yakni meliputi duniawi dan ukhrawi. Artinya bahwa semua ilmu itu merupakan suatu kesatuan yang puncaknya adalah pengetahuan tertinggi atau Scientia Sacra. Substansi dari pengetahuan adalah pengetahuan tentang awal dan sumber pengetahuan itu sendiri, sedangkan Scientia Sacra adalah puncak sains. Scientia Sacra adalah pengetahuan suci yang bersumber dari wahyu dan tradisi. Pengetahuan suci diperoleh melalui dua jalan, yaitu wahyu dan intelek atau intuisi intelektual yang menyelimuti iluminasi hati dan pikiran manusia. Scientia Sacra bicara persoalan pengetahuan tentang realitas atau yang disebut dengan ma'rifah dalam ilmu tasawuf, sekaligus membimbing manusia yang sakral atau kepada Tuhan melalui realitas kebenaran tahakkuk, yaitu proses penyatuan diri yang dengan yang diketahui, atau dalam ilmu tasawuf itu proses penyatuan diri dengan Tuhan, dengan istilah lain ittihad aqil al-ma'qul. Scientia Sacra tidak disasarkan kepada asumsi-asumsi spekulatif, namun diperoleh melalui penghayatan langsung yang sifatnya pasti. Apabila dilihat dari kategori kepastian dalam tradisi Islam Nasr, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, Scientia Sacra tergolong dalam hakul yakin, artinya ilmu itu melekat dalam dirinya sendiri. Sumber Scientia Sacra adalah Revelation, Intellectual Intuition and Reason, yaitu wahyu yang diyakini dan itu diperoleh melalui kecerdasan hati atau jiwa dengan takwil spiritual. Menurut Nasr, juga kecerdasan hati atau jiwa sebagai pencerahan eksistensi manusia. Pikiran tanpa kecerdasan hati atau jiwa akan sulit untuk mencapai interaksi, dan pikiran yang tidak memperoleh interaksi membawa desakralisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Scientia Sacra adalah suatu pengetahuan yang secara umum diperoleh dari intellectual intuition yang berpusat pada hati dan mendapatkan bimbingan Tuhan.
Dalam pengetahuan ini, spekulasi manusia, akal, tidak banyak berperan, namun hanya sebagai partisipan. Itulah mengapa Scientia Sacra disebut unmediated metaphysical knowledge. Selanjutnya, intelek. Secara etimologis, intelek atau akal mempunyai makna yang sama dengan agama karena agama mengikat manusia kepada Tuhan. Dalam bahasa Al-Quran disebut akal yang disebut mengikat manusia ke asalnya atau origin. Dalam paham modern, kata intelek telah mengalami reduksi menjadi hanya reasoning semata-mata. Hubungan intelek dan rasio. Intelek lebih tinggi dari rasio, karena rasio itu menyimpulkan sesuatu berdasarkan kepada data dan berfungsi sebagai eksistensi intelek. Rasio hanyalah media untuk menunjukkan jalan kepada orang buta, bukan untuk melihat. Intelek dengan bantuan rasio terungkap dengan sendirinya secara pasti. Intelek dapat menggunakan rasio untuk mendukung aktualisasinya. Hubungan intelek dan wahyu. Keimanan kepada wahyu Al-Quran akan menyingkap semua kemungkinan yang terdapat pada intelijensi manusia. Suasana religius dan spiritual yang tercipta dari Al-Quran sekaligus menghilangkan rintangan bagi pertumbuhan akal yang wajar dan optimal dengan cara yang benar. Selanjutnya, tradisi. Tradisi di sini bukanlah bermakna kebiasaan, adat istiadat atau penyampaian ide-ide dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Namun, tradisi yang dimaksud di sini adalah kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip utama yang bersumber dari yang ilahi atau yang bersumber dari Tuhan, diwahyukan kepada umat manusia melalui para pembawa, pesan Nabi beserta dengan penyerapan dan penyiaran prinsip-prinsip tersebut pada masa-masa yang berada dan kondisi-kondisi yang berbeda bagi masyarakat tertentu. Selanjutnya, tradisi harus dihidupkan kembali dalam kehidupan modern agar kebenaran hakiki agama dapat ditemukan sehingga agama dapat menjadi alternatif dalam mengatasi problem manusia modern. Peradaban tradisional didasarkan pada satu perspektif hierarkis tentang alam semesta, melihat dunia fisik sebagai realitas paling rendah, bersifat simbolik saat menguraikan realitas yang lebih tinggi, tidak bersifat antroposentris, tidak dimaksudkan untuk memisahkan manusia dari realitas ketuhanan dan semua makhluk yang lain. Lebih fokus kepada ranah esoteris dibandingkan eksoteris dan tradisi. Karakter transformatif ilmu tradisional. Dalam peradaban tradisional, pengetahuan berhubungan dengan perkembangan spiritual. Proses mengetahui berimplikasi kepada transformasi spiritual. Ilmu-ilmu kemudian berperan transformatif. Ilmu-ilmu inilah yang menjadi kunci untuk memahami alam dan membantu manusia dalam perjalanan di dalam dan melampaui alam. Selanjutnya, desakralisasi pengetahuan. Ini merupakan kritik Hasan-Nasr terhadap sains. Dijelaskan bahwa pengetahuan bersifat instrumental. Manusia dengan ilmu pengetahuan itu berjarak, artinya manusia sebagai subjek dan pengetahuan sebagai objek. Pengetahuan hanya sebagai alat untuk menguasai dunia. Pengetahuan tentang dunia hanya sakral, artinya agama terpisah dengan sains, agama-agama dan sains-sains. Sains hanya bersifat duniawi seperti saintisme, kritisme, subjektivisme, relativisme, psikologisme, biologisme, dan lain sebagainya. Degradasi peran intelijensi. Masyarakat Barat mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan lainnya adalah akal. Intelijensi disamakan dengan rasio. Artinya, manusia tidak mampu mengolah intuisi, nurani, naluri, dan imajinasi. Sumber manusia hanya akal dan panca indera. Setiap kata-kata yang keluar dari manusia biasanya ditangkap langsung dengan akal, tidak dengan hati nurani. Manusia pada saat ini sedang merendahkan dirinya sendiri. Selanjutnya,
Degradasi metafisika sebagai cabang filsafat. Menyingkirkan metafisika atau filsafat tertinggi, atau berarti metafisika adalah ontologi. Metafisika itu sama dengan pengetahuan puncak. Pada masa modern itu metafisika diartikan sebagai filsafat spekulatif, artinya hanya spekulasi semata. Modern juga mengartikan metafisika adalah cabangnya filsafat, sedangkan Hussein Nasr itu mengartikan bahwa filsafat itu bagian dari metafisika. Akar masalah. Manusia modern hari ini cemas terhadap bahaya perang, krisis ekologi, polusi udara, air, kelangkaan sumber daya alam. Nah, sumber dari masalah itu bukan dari situasi keterbelakangan, namun justru dari keterlalumajuan. Akar masalah itu polusi jiwa manusia yang muncul begitu manusia barat mengambil alih peran ketuhanan di muka bumi dengan menyingkirkan dimensi ilahi dari kehidupannya. Manifestasi, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata. Artinya, manusia modern menganggap bahwa ia hidup itu hanya karena makan, karena roti, karena nasi gitu. Membunuh Tuhan, anti akhirat. Desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesewenangan. Selanjutnya, kritik sains modern. Pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam digambarkan secara mekanistik seperti mesin yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang memunculkan masyarakat industri modern dan kapitalisme. Berpaham rasionalisme dan empirisme, warisan dualisme Descartes yang mengendalikan pemisahan antara subjek dan mengetahui dan yang diketahui. Eksploitasi dan sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Terakhir yaitu filsafat perennial. Paham bahwa terdapat suatu pengetahuan ilahi mendasar yang bersifat lintas agama dan lintas sejarah. Filsafat perennial tidak mengingkari pentingnya ritus dan aspek sosial setiap agama, namun mengajarkan bahwa di belakangnya terdapat satu tradisi asal. Filsafat perennial yaitu perspektif alternatif untuk studi agama-agama. Sebab pendekatan-pendekatan yang sudah mapan dalam studi agama dan agama-agama di kalangan orientalis barat banyak yang terangkap ke dalam historisme. Kondisi tersebut beresiko agama atau agama-agama kehilangan makna transendentalnya, tercabut dari akar tradisinya yang berupa asal ilmiah yang universal, sehingga akan menjauhkan agama dari pusatnya dan melahirkan nistapa manusia modern. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Nurliana, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.